Jawab Refleksi. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Tika. Ia seorang mahasiswi jurusan arsitektur di sebuah universitas terbaik di kotanya. Tika berasal dari keluarga yang sederhana, namun ia adalah seorang mahasiswi yang berprestasi di kampusnya. Karena keadaan keluarganya yang kurang mampu, Tika sering dibully oleh teman-temannya. Seperti pada hari itu, ia mengerjakan tugas yang berasal dari barang bekas, sehingga menjadi bahan ejekan oleh kedua teman sekelasnya. Meskipun begitu, hasil presentasi tugasnya sangat baik. Kemudian Duta yang merupakan adiknya Tika. Dia adalah mahasiswa jurusan teater yang bermimpi suatu saat akan menjadi seorang sutradara profesional. Lalu yang terakhir Dodi, adik bungsu mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dia juga sering dibully oleh teman-teman sekelasnya. Mereka tinggal di komplek perumahan sederhana. Walaupun begitu, keluarga mereka selalu menjalani hari-harinya dengan ceria. Mereka selalu makan malam bersama sambil bersenda gurau. Keesokan harinya, dengan berbonceng tiga, mereka bertemu polisi yang sedang razia, sehingga Tika turun dari motor agar tidak ditilang. Kakak beradik ini sangat kompak. Mereka bertiga menghadiri pernikahan orang tak dikenal untuk mendapatkan makanan gratis, walaupun pada akhirnya mereka ketahuan dan diusir. Ibu mengeluh kepada ayah karena menyekolahkan ketiga anak mereka di sekolah terbaik dengan biaya yang sangat mahal. Padahal kondisi keuangan mereka serba kekurangan dengan penghasilan yang pas-pasan. Sang ayah hanya bekerja di bengkel dan ibu hanya berjualan kue. Namun sang ayah mengatakan jika mereka harus memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Di kampus, Tika dan dua sahabat baiknya membahas tentang Olimpiade Fisika yang akan mereka ikuti. Tika mengatakan mereka harus mempersiapkan diri dengan baik agar bisa menjadi juara. Saat memasuki kelas, dua teman sekelas Tika yang tidak suka dengannya dengan sengaja menaruh handphone milik salah satu temannya ke dalam tas Tika agar dia dituduh pencuri, walaupun tentu saja temannya yang lain tidak percaya. Di sisi lain, Dodi juga dikerjai oleh temannya yang berpura-pura memberinya sepatu untuk mengganti sepatu miliknya yang telah rusak sebagai permintaan maaf. Namun ternyata sepatu yang diberikan adalah milik siswa lain, sehingga dia dituduh pencuri oleh teman sekelasnya. Sementara itu Duta yang sedang mencari investor untuk pertunjukan teaternya bertemu temannya yang memperkenalkan seorang anggota dewan yang bersedia memberikan bantuan dana. Namun dengan syarat dalam teaternya nanti anggota dewan tersebut juga tampil dan menyampaikan beberapa kalimat kampanye. Mendengar itu tentu saja Duta tidak mau dan segera pergi. Saat makan malam tiba, Tika berkata, dia kepikiran jika saja mereka kaya mungkin hidup mereka akan lebih senang. Namun, sang ayah menjawab jika mereka sudah kaya dengan memiliki keluarga yang harmonis seperti saat ini. Karena tidak banyak keluarga yang masih bisa berkumpul dan makan malam bersama seperti mereka. Setelah makan malam, Tika menghampiri ayahnya yang sedang asik mendengarkan lagu di teras rumah. Tika berbicara dengan ayahnya namun dia tidak dijawab, dan ternyata sang ayah telah mengembuskan napas terakhirnya. Kepergian sang ayah meninggalkan duka yang sangat mendalam. Untuk keluarga sederhana, mau tidak mau mereka harus beradaptasi tanpa sosok ayah lagi. Bahkan Tika dan Duta mengungkapkan keinginan untuk berhenti kuliah. Namun, ibu sangat menghormati keinginan ayah mereka untuk menjadikan anak-anaknya orang yang sukses. Sehingga ia memutuskan akan menjual rumah untuk biaya sekolah mereka. Ibu juga berpesan kepada Tika dan Duta agar menyelesaikan kuliahnya dengan cepat dan segera mencari kerja untuk membantu adik mereka. Keesokan harinya, tiba-tiba mereka kedatangan seorang pengacara dan asistennya yang bertujuan untuk memberikan sebuah video yang dibuat oleh sang ayah sebelum meninggalkan mereka. Dalam video tersebut, ayah mengungkapkan betapa dia sangat mencintai keluarganya. Dia berharap mereka selalu harmonis dan ketiga anaknya itu bisa meraih cita-citanya. Saat itu juga, sang ayah menyampaikan hal yang tak terduga. Ayah mengatakan bahwa dia adalah anak dari salah satu keluarga kaya yang memiliki warisan yang sangat banyak. 21 tahun, ayah memilih hidup sederhana agar anak-anak dan istrinya menjadi sosok yang sederhana dan mandiri. Namun, setelah kepergiannya, ayah berencana untuk memberikan seluruh harta warisannya kepada anak dan istrinya agar mereka bisa merasakan kehidupan layaknya orang kaya. Awalnya mereka tidak percaya, bahkan Duta berprasangka jika ini adalah eksperimen sosial. Bagaimana tidak,
Selama 21 tahun mereka hidup dalam serba kekurangan, lalu secara tiba-tiba bagaikan mimpi mereka menjadi orang kaya. Dengan didampingi si pengacara, mereka mendatangi bank untuk menarik uang pertama mereka yang akan dicairkan sebesar 500 juta rupiah. Mereka dapat menarik uangnya lagi setelah uang tersebut habis. Setelah pulang dari bank, mereka menikmati es buah di pinggir jalan. Saat itu Dodi menyampaikan kalau dia lapar. Mendengar itu, Duta langsung mengajak mereka makan di salah satu restoran mewah dan menyewa ruangan VIP. Tapi sayang, ruangan VIP itu untuk 5 orang, sedangkan mereka hanya berempat. Akhirnya mereka memutuskan mengajak pedagang es buah yang berjualan di depan restoran makan bersama mereka. Untuk pertama kali makan di restoran mewah, mereka memesan menu-menu mahal yang ada di restoran tersebut. Saat itu juga Duta mengatakan sebaiknya mereka harus cepat menghabiskan uang tersebut agar bisa dicairkan lagi. Sikap tamak mulai muncul dalam diri mereka. Setelah makan, mereka terus pergi ke mall untuk membeli barang-barang mewah sesuka hati. Keesokan harinya, Dodi menjadi pusat perhatian di sekolahnya karena penampilannya yang mengenakan sepatu mahal. Tika juga menggunakan bahan-bahan terbaik dan mahal untuk tugas kuliahnya. Saat pulang, Tika dijemput Bayu yang juga mahasiswa di kampus tersebut. Benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka berdua, yang sepertinya memang saling tertarik satu sama lain. Bayu adalah seorang pekerja keras. Dia kuliah sambil menjadi pekerja lepas untuk biaya kuliahnya. Dalam perjalanan tiba-tiba motor Bayu mogok. Mereka menuju bengkel terdekat untuk memperbaikinya. Saat itu Tika melihat sebuah sepeda motor yang dijual di bengkel tersebut. Dan tanpa banyak basa-basi, dia langsung membelikannya untuk Bayu. Sesampainya di rumah, Bayu segera pamit pulang dan menyerahkan kunci motornya serta memberitahu Tika bahwa dia tidak bisa menerimanya begitu saja. Karena untuk mendapatkan motor sebelumnya, dia harus bekerja sangat keras dan dia sangat menghargai itu. Karena uang mereka selalu digunakan untuk pemborosan, uang 500 juta rupiah itu pun habis hanya dalam beberapa hari. Setelah itu, mereka kembali menonton video ayah mereka. Dalam video tersebut, ayahnya berharap mereka telah menggunakan uang yang telah diberikan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya, mereka akan menerima 30 kali lipat dari yang mereka terima sebelumnya, atau sebesar 15 miliar rupiah. Setelah uang dicairkan, hidup mereka semakin tidak teratur dan menjadi sangat rakus. Uang yang mereka miliki dihabiskan untuk berpoya-poya, mulai dari membeli rumah seharga 8 miliar, membeli furnitur yang mahal, bahkan satpam toko juga dibeli mereka. Hubungan Tika dan Bayu juga sempat renggang karena sikap Tika yang mulai berubah. Walaupun pada akhirnya Bayu memaafkannya karena Tika terus meminta maaf. Di sisi lain, Duta telah menyewa gedung mahal untuk pertunjukan teaternya tanpa memikirkan biaya yang akan dikeluarkan. Keesokan harinya mereka kembali dicairkan uang sebanyak 15 miliar lagi setelah uang sebelumnya habis terpakai. Dengan uang tersebut mereka kembali membeli sekaligus 3 mobil mewah yang sebenarnya tidak begitu penting. Teman Tika yang dulu membulinya juga mulai mendekatinya. Hubungan Tika dengan sahabat lamanya juga semakin renggang karena sekarang dia lebih banyak bergaul dengan teman-temannya yang lebih kaya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas persiapan Olimpiade Fisika mereka. Begitu juga dengan sang ibu yang selalu menghambur-hamburkan uang untuk para pengamen. Bahkan karena tindakannya itu, sang ibu juga masuk ke acara TV karena kegiatannya membuang-buang uang viral di media sosial. Tika juga jarang belajar untuk persiapan Olimpiade. Dia lebih sering menghabiskan waktu untuk keluar bersama teman-temannya yang kaya. Bahkan dia juga sering pulang dalam kondisi mabuk. Satu-satunya yang merasakan perubahan dalam keluarga adalah Dodi, di mana sekarang tidak ada yang bisa menemani dia bahkan untuk sekedar makan malam. Tika, Duta, dan Ibu terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga Dodi hanya ditemani asisten rumah tangga untuk menemaninya makan malam. Dia tampak sangat merindukan suasana keluarganya yang dulu. Keesokan harinya, pengacara kembali datang untuk menunjukkan rekaman video ayah mereka. Ayah mengatakan bahwa semua warisan telah dia berikan. Dia berharap uang tersebut dapat mereka gunakan sebaik-baiknya. Walaupun pada kenyataannya, uang tersebut telah habis untuk berpoya-poya. Sontak hal tersebut membuat mereka terkejut, karena mengira uang ayah mereka masih banyak. Duta tampak sangat bingung karena dia membutuhkan banyak uang untuk keperluan pertunjukan teaternya. Sementara itu, Tika bukannya sadar, dia justru masih saja menghabiskan sisa uangnya dengan berpoya-poya bersama teman-temannya, hingga kedua teman nakalnya itu memasukkan obat terlarang ke dalam mulutnya. Namun beruntung, Tika tidak segera menelannya dan langsung membuangnya ke toilet. Dari luar terdengar perkataan seseorang yang menyayangkan perilaku Tika saat ini, padahal dia adalah anak yang pintar. Mendengar itu, Tika mulai tersadar dan muncul keinginan mengubah kebiasaannya untuk kembali serius dengan Olimpiade.
Dia memohon pada temannya agar diberi kesempatan lagi. Dia berjanji mereka pasti bisa memenangkan Olimpiade tersebut. Dari sini semuanya terlihat normal kembali. Tika mulai berpartisipasi dalam Olimpiade. Duta berhasil mendapatkan dana untuk pertunjukan teaternya. Sementara di rumah, ibu membagikan sembako dan sejumlah uang kepada orang sekitar. Namun semuanya ternyata tidak seperti yang diharapkan. Orang-orang berdesak-desakan dan saling dorong hingga beberapa dari mereka terluka. Saat akan memulai perlombaan, Tika dibawa polisi untuk tes urin karena kedua teman nakalnya tertangkap menggunakan obat terlarang. Namun beruntung hasil tes urinnya negatif. Kedua temannya sangat kecewa atas perbuatan Tika. Dengan terisak, Tika meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Sebagai sahabat sejati yang selalu ada dalam susah dan senang, mereka berdua pun memaafkannya. Di sisi lain, Duta ternyata mendapatkan dana dari perwakilan rakyat untuk biaya pertunjukan teaternya. Alhasil, acara teater tersebut justru menjadi ajang kampanye yang membuatnya hancur berantakan. Semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Keadaan tampaknya tidak cukup membuat mereka sengsara. Saat itu juga pengacara datang dengan seseorang yang merupakan adik laki-laki ayah mereka, yang tidak pernah mereka kenali sebelumnya. Dia ingin mengambil semua harta yang ditinggalkan oleh almarhum ayah mereka sesuai dengan surat wasiat yang tidak mereka ketahui. Mereka tidak punya pilihan lain selain menyerahkan semua harta warisannya. Dari pengalaman buruk itu, mereka mulai menyadari bahwa harta benda hanya sementara, dan gaya hidup boros akan menghancurkan segalanya. Sekarang mereka percaya bahwa uang dan ketenaran tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Mereka memutuskan kembali ke rumah lama mereka dan hidup sederhana seperti sebelumnya. Tidak ada rasa kehilangan atas harta mereka, semua tampak baik-baik saja karena keharmonisan keluarga lebih dari segalanya. Tetapi sebelum film ditutup, tiba-tiba pengacara kembali datang dan menunjukkan video terakhir dari ayah mereka. Isi dari video terakhir ini, ayah mengungkapkan permintaan maafnya karena selama ini telah membuat hidup mereka susah. Saat itu juga dia memberitahukan bahwa adik laki-lakinya yang telah mengambil harta mereka sebelumnya ternyata hanya teman dekat yang disuruh berpura-pura menjadi adiknya. Dan faktanya kekayaan ayah mereka masih banyak, dan semua harta warisan itu akan diserahkan kepada mereka. Ayah hanya ingin memberi pelajaran kepada keluarganya agar selalu dalam keharmonisan dan kesederhanaan. Film pun berakhir. Mungkin pesan yang bisa kita ambil dari film ini yaitu, jika memiliki banyak kekayaan, itu bisa menimbulkan keserakahan, dan dengan harta yang melimpah, bisa menghancurkan persahabatan yang telah dibangun dengan indah. Kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh seberapa kaya diri kita, tapi mungkin hanya dengan menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga serta orang-orang tercinta adalah kebahagiaan sejati. Dan terima kasih.